Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahan Mubarak dari kelas 15 akan menyampaikan materi tentang dampak sosial informatika. Selamat menyaksikan. Sebelum ke dampak sosial, ada sejarah komputer terlebih dahulu. Perkembangan komputer dimulai pada abad ke-19 dengan konsep mesin hitung mekanis oleh Charles Babbage. Kemudian, komputer berevolusi melalui beberapa generasi ditandai dengan perubahan teknologi dari tabung vakum, transistor, sirkuit terpadu, hingga mikroprosesor yang mengarah pada komputer pribadi dan era digital saat ini. Materi yang pertama, ada era sebelum komputer. Tahun 1940, ada mesin hitung. Konsep awal komputer muncul dengan ide Charles Babbage tentang differential engine dan analytical engine yang menggunakan tenaga uap dan dirancang untuk melakukan perhitungan sistematis. Kemudian ada peralatan mekanik. Pada masa ini, alat hitung masih berupa peralatan mekanik yang digerakkan secara manual, seperti abakus dan kalkulator mekanik. Kemudian ada generasi pertama, komputer elektronik. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum untuk pemrosesan dan sirkuit, serta silinder magnetik untuk penyimpanan data. Contohnya ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer, adalah salah satu contoh komputer generasi pertama yang digunakan untuk perhitungan militer dan ilmiah. Ini ada generasi kedua tahun 1956 sampai 1963. Ada transistor. Transistor menggantikan tabung vakum, membuat komputer lebih kecil, lebih cepat, dan lebih hemat energi. Kemudian ada penyimpanan magnetik. Munculnya penyimpanan magnetik atau magnetic core memory dan bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Fortran dan COBOL. Contohnya, University adalah komputer komersial pertama yang menggunakan teknologi transistor. Kemudian ada generasi ketiga tahun 1964 sampai 1970. Ada sirkuit terpadu atau integrated circuit atau IC. Teknologi IC memungkinkan penempatan banyak transistor dalam satu chip kecil, peningkatan kecepatan dan efisiensi. Kemudian ada komputer mini. Komputer mini mulai populer, menjadi lebih terjangkau dan mudah diakses untuk berbagai keperluan. Selanjutnya ada sistem operasi. Sistem operasi mulai dikembangkan untuk mengelola sumber daya komputer dan menjalankan program. Selanjutnya ada generasi keempat tahun 1970 sampai sekarang. Ada mikroprosesor. Pengembangan mikroprosesor atau chip tunggal yang mengandung seluruh unit pemrosesan memungkinkan komputer menjadi lebih kecil, lebih murah, dan kuat. Kemudian ada komputer pribadi atau PC. Komputer pribadi mulai berkembang dan mengubah cara orang menggunakan komputer di rumah, di kantor, dan di sekolah. Selanjutnya ada LSI, Large Scale Integration. Ribuan IC dipadatkan ke dalam satu chip mikroprosesor. Selanjutnya ada GUI, Graphical User Interface. Sistem operasi dengan antarmuka grafis seperti Windows mulai populer, membuat komputer lebih mudah digunakan. Kemudian ada generasi kelima atau masa depan. Ada kecerdasan buatan atau AI, pengembangan komputer dengan kemampuan berpikir dan belajar seperti manusia, termasuk pemrosesan bahasa alami dan pengenalan pola. Kemudian ada komputer paralel, memanfaatkan banyak prosesor untuk menyelesaikan tugas secara bersamaan, meningkatkan kecepatan pemrosesan. Dan ada teknologi nirkabel, meningkatkan konektivitas dan mobilitas melalui jaringan nirkabel, Wi-Fi, 5G, dan lain-lain. Terakhir ada komputasi awan, penggunaan sumber daya komputasi dan penyimpanan data melalui internet. Kemudian ada akses ekonomi dalam dampak informatika dalam kehidupan sosial. Informatika memiliki dampak signifikan pada aspek ekonomi dan sosial. Secara ekonomi, informatika mendorong pertumbuhan ekonomi melalui efisiensi dan produktivitas yang tinggi, serta munculnya bisnis online. Secara sosial, informatika mempermudah komunikasi, akses informasi, dan mendukung perkembangan serta hiburan. Selanjutnya ada aspek hukum. Aspek hukum dalam dampak sosial informatika mencakup berbagai isu terkait pelanggaran hak cipta, pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong, dan kejahatan cyber lainnya. Regulasi yang ada perlu terus diperbarui untuk mengatasi tantangan yang muncul akibat perkembangan teknologi informasi. Selanjutnya ada studi lanjut yang mencakup dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama ada dampak positif informatika. Yang pertama ada kemudahan komunikasi, memudahkan interaksi dan komunikasi antar individu, kelompok, dan organisasi melalui berbagai platform digital. Kemudian ada akses informasi, mempercepat penyebaran informasi dan pengetahuan melalui internet dan sumber daya digital lainnya. Kemudian ada pendidikan, mendukung pembelajaran jarak jauh dan akses terhadap materi pendidikan yang lebih luas. Kemudian ada ekonomi, memfasilitasi perdagangan elektronik, peluang bisnis baru, dan efisiensi dalam berbagai sektor. Kemudian ada pemerintahan, membantu pemerintah dalam menyampaikan informasi dan kebijakan kepada masyarakat secara efektif.
Kemudian ada budaya, memfasilitasi pertukaran budaya dan pemahaman antar negara. Selanjutnya ada dampak negatif, kesenjangan digital. Adanya perbedaan akses dan kemampuan dalam menggunakan teknologi antara kelompok masyarakat. Kemudian ada penyebaran hoaks dan berita palsu. Konten negatif yang tersebar luas dan dapat mempengaruhi opini publik. Kemudian ada perundungan di dunia maya atau cyberbullying, perilaku agresif yang dilakukan melalui sosial atau platform digital lainnya. Kemudian ada kecanduan teknologi, ketergantungan pada perangkat dan platform digital yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Kemudian ada pelanggaran privasi, penyalahgunaan data pribadi dan informasi sensitif oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya ancaman keamanan, kerentanan terhadap serangan cyber dan pencurian data. Yang terakhir ada karir di bidang informatika. Ada programmer, mengembangkan, menulis kode untuk perangkat lunak. Ada software developer, merancang, mengembangkan, dan menguji perangkat lunak. Ada data analisis, menganalisis data untuk memberikan wawasan dan solusi. Ada mobile app dan web developer, mengembangkan aplikasi mobile dan situs web. Ada network engineer, merancang, membangun, dan memelihara jaringan komputer. Ada cyber security, melindungi sistem dan data dari ancaman cyber. Ada AI engineer, mengembangkan teknologi AI. Ada IoT spesialis, mengembangkan dan mengolah data perangkat Internet of Things. Simpulan yang dapat diambil adalah informatika itu sangat bermanfaat bagi kehidupan, asal kita dapat memanfaatkannya dengan baik. Tetapi jika kita tidak bisa memanfaatkannya dengan baik, kita akan jatuh terhadap teknologi itu sendiri. Oleh karena itu, kita itu harus menguasai teknologi, bukan kita dikuasai oleh teknologi.